Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dimanapun engkau berada, engkau yang ada di rumah, mari sama-sama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena hari-hari yang kita jalani bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai kehidupan saya dan saudaraku. Mari kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan seiman, saya yakin saudara dalam keadaan baik, dan untuk mensyukuri berkat Tuhan tidak ada salahnya saya mengajak saudara dimanapun engkau berada untuk menyuarakan haleluya 3 kali bersama-sama dengan kami yang ada di sini. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita yakini bahwa penyertaan Tuhan atas kita selalu berlangsung dengan baik dari hari ke hari, karena memang Allah telah menyediakan dirinya begitu rupa sebagai pemelihara atas hidup kita. Itu sebabnya satu tema besar di dalam Alkitab yang telah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab adalah bahwa pemeliharaan Tuhan itulah yang membuat mereka ada, walaupun harus ditempa dengan banyak hal di dalam hidup mereka, termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita akan melihat pada hari ini dari kehidupan seorang terkemuka di Israel, dan kita tahu orang itu dialah Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-18, Mazmur 18 ayat yang ke-31. Firman Tuhan hari ini adalah bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Mazmur 18 ayat 31 tertulis, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Perkataan Daud ini memang sangat dikenal sekali, sebab di dalam kitab Tawarikh pun sudah ditulis sebagai satu kesaksian dari pengalaman hidupnya ketika dia dilepaskan dari cengkeraman para musuhnya, terutama dari Saul. Kita tahu bahwa Daud ini adalah seorang yang pada masa mudanya memang pernah dilupakan. Dia seperti tersendiri, terisolasi dari dunia luar, bahkan dari keluarganya sendiri. Ketika tahun-tahun di dalam penggembalaannya sebagai gembala domba, harus menghabiskan waktunya di padang belantara, di padang rumput domba-dombanya. Dan entah berapa lama hal itu berlangsung. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dari situlah hubungan dekatnya dengan Tuhan itu dia dapatkan. Hari-hari yang tidak diisi banyak dengan bersosialisasi mungkin. Dan lebih banyak hari-harinya hanya berhadapan dengan domba-domba saja. Tetapi disitulah justru dia menemukan waktu keintimannya dengan Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan berlaku atasnya, dia kemudian diingat oleh Tuhan melalui Samuel. Dia diingat untuk kemudian dipilih menjadi seorang pemimpin. Maka kita tahu bersama bahwa Daud tidak serta-merta mengalami masa-masa kesukaan itu dengan cepat. Ketika dia sudah dilantik pun sebagai seorang raja, tidak serta-merta juga dia duduk di singgasana. Dia tidak segera mengalami satu sukacita atau keadaan tentram, keadaan nyaman sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang kalau menjadi seorang penguasa. Tetapi Tuhan mengizinkan tahun-tahun di mana dia dilantik menjadi raja sampai dia duduk di singgasana. Dia harus menjadi seorang buron. Bahkan hampir 2 tahun dia menjadi buron dan bersembunyi dari satu goa ke goa yang lain. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara, Daud merasa seperti hidupnya mungkin tidak punya arti. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan, tetapi seolah Tuhan juga membiarkan dia. Mungkin kita bisa bertanya mengapa Allah melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari pasal 18 ini di 20 ayat pertama, maka apa yang Daud kemudian gambarkan tentang perbuatan Tuhan, bahkan digambarkan dengan perbuatan yang
paling menakutkan. Allah juga bisa melakukan hal yang paling menakutkan. Bukan hanya pekerjaan kuasa gelap. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa melepaskan hal yang paling menakutkan. Bahwa di dalam kekelaman pun Allah bisa membuat dirinya bersembunyi begitu rupa. Dan menimpakan dengan tiba-tiba malapetaka. Dan itu yang ditulis di dalam 20 ayat pertama. Di dalam pasal 18 Mazmur ini. Jadi dari situ kita tahu bahwa walaupun Daud mengalami masa-masa berat. Tetapi Daud pun belajar untuk bersabar. Belajar untuk melihat pekerjaan Tuhan dari hari ke hari. Dan memang itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentu Daud punya alasan mengapa dia mempercayai bahwa Allah dapat melakukan hal yang lebih menakutkan dari apa yang mungkin musuh-musuhnya lakukan kepadanya dengan cara yang paling menakutkan. Maksudnya adalah kalau seorang percaya kepada Tuhan, maka musuh-musuh kita yang melakukan hal-hal yang paling menakutkan kepada kita, Allah bisa membalasnya dengan hal yang lebih menakutkan lagi. Maka dasar dari iman Daud ini, dia tulis di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Disitulah kemudian dia berani berkata, bahwa karena aku melakukan firman Tuhan, karena dia memegang perintah Tuhan, dan dia berusaha untuk melakukan hidupnya, menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Maka dia berani untuk menunggu, untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu sebabnya kesimpulan yang dia dapat dari tahun-tahun perjalanan hidupnya, riwayat hidupnya ini, tertulislah kalimat, jalannya sempurna dan janji Tuhan itu adalah murni. Kalau kita mengalami, saudara, satu keadaan yang sama, mungkin reaksi pertama kita akan komplain dengan Tuhan. Kita pasti akan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atau siapa saja yang kita ingat yang bisa kita salahkan. Bisa saja juga hati kita menyalahkan Tuhan. Tapi saudara harus ingat bahwa apa yang Daud alami sejak dari masa mudanya sampai kemudian masa keemasannya itu tidak diraih dengan mudah. Jadi kalau kita belajar saja dari Daud ini, maka kita juga akan memahami satu titik dari apa yang disebut dengan jalan Allah yang sempurna. Banyak orang mungkin lebih menyukai jalan hidup yang mulus. Dan saya yakin banyak dari kita juga mendambakan itu. Jalan hidup yang ringan, jalan hidup yang mulus. Karena siapa yang mau disusahi? Dan siapa juga yang rela juga menyusahkan dirinya begitu rupa. Kita bicara berkat Tuhan dan selalu saja berkat Tuhan itu kita identikan dengan apa yang menyenangkan. Apa yang bisa dihitung, apa yang bisa dikumpulkan dan apa yang bisa dihabiskan. Tapi kita lupa bahwa berkat Tuhan adalah tanggung jawab. Berkat Tuhan juga adalah kepercayaan. Apa yang Tuhan beri kepada kita, ada tanggung jawab di sana untuk menjadikan hidup kita berkat. Untuk membagi juga Kristus dari hidup kita. Dan itu yang sering kita lupa. Maka belajar dari Daud ini, saudara, bagaimana kemudian kita dapat menyelami jalan Tuhan yang sempurna. Jalan Tuhan yang tidak kita atur atau tidak kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Biar Tuhan saja yang berkehendak. Maka ada beberapa hal, ada 3 hal sedikitnya. Saya ingin saudara menyimak ini dan saudara tahu. Saya menyingkatnya dengan 3M saja. M yang pertama adalah mengalir. Mengikuti proses Tuhan. Menyerah saja. Apa yang terjadi atas hidup kita, percayalah, itu hanya ada di dalam kesementaraan. Di dalam Alkitab toh dijelaskan bahwa umat Tuhan setelah dipilih tidak serta-merta terlindungi dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan atau dibebaskan dari keadaan itu.
tetap saja ada pergumulan. Tetap saja bahkan ada teriakan minta tolong. Bahkan tidak sedikit Tuhan membiarkan umatnya dalam penderitaan, dalam kesesakan, nyaris mati, mengalami penyakit yang tidak tersembuhkan. Dan itu banyak di dalam Alkitab kita jumpai. Dan umat Tuhan ini merasakannya dari generasi ke generasi. Bukan berarti Tuhan hanya setengah hati menyayangi mereka. Kita tahu bahwa pilihan Tuhan atas Israel sejak dari Abraham, kemudian Yakub yang menurunkan 12 suku Israel, sampai kemudian Musa sendiri yang memimpin orang Israel untuk mendapatkan tanahnya. Dan pada akhirnya raja-raja Tuhan bangkitkan atas kehendaknya sampai kepada Daud yang dia sebut sebagai orang yang berkenan di hatinya. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Allah serius memperhatikan umatnya. Tapi tidak berarti membiarkan atau tidak berarti membuang, meluputkan orang Israel dari keadaan yang malang. Daud sendiri mengalami hari-harinya mungkin lebih banyak penderitaannya. Karena kalau Alkitab mencatat, Daud hanya hidup 70 tahun saja. Umur 40 tahun dia menjadi raja. Umur 30 tahun dia menjadi raja. 40 tahun dia menjadi raja. Dan dalam 30 tahun itu, separuh dari hidupnya lebih banyak dihabiskan di dalam kesendirian. Bapak Ibu Saudara, yang saya sebut dengan mengalir ini adalah apa yang Tuhan sedang izinkan dalam hidupmu, janganlah engkau tolak. Janganlah engkau marahi, janganlah engkau sesalkan. Sebab kita tidak tahu hari depan kita. Kita tidak tahu jalan yang kita tapaki ini berakhir sampai di mana. Tapi yang kita tahu bahwa Allah pencipta menyediakan jalan, bahkan menciptakan jalan, dia tahu ujungnya. Kita yang tidak tahu. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa perjalanan kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Maka kalau kita sudah tahu ujung perjalanan kita, mungkin kita malah melupakan Tuhan. Jadi jangan pernah menolak. Ikuti saja apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu, tetapi ambillah waktu-waktu di mana saudara dapat menemukan kehangatan kasih-Nya, kehangatan hadirat-Nya. Dan itulah yang saya yakin Daud alami. Dia hanya berhadapan dengan domba-domba. Dia mungkin jarang berhadapan dengan kakak-kakaknya sendiri. Karena Alkitab berkata kakak-kakaknya lebih banyak mengabdi sebagai tentara Saul. Hari-hari Daud mungkin lebih banyak dia berada di padang rumput dengan domba-dombanya. Sebab satu teks menulis di dalam 1 Samuel pasal 17. Ketika Daud dipanggil untuk menghadap Samuel, dia memang masih berbau domba. Jadi mungkin saja memang keakrabannya dengan domba menjadi begitu banyak, begitu erat, sehingga dia lebih identik berada di luar. Dia lebih identik berada di luar rumahnya. Tapi dia menemukan persekutuan dengan Tuhannya. Mengalir saja. Jangan pernah menolak. Sebab hanya Tuhan yang tahu ujung jalan hidupmu, bukan engkau. Yang kedua adalah menghitung kebaikan Tuhan. Seandainya saja kita bijak, maka sebetulnya pengalaman masa lalu kita itu adalah pengalaman pertolongan Tuhan. Selama saudara percaya kepada Tuhan, sebetulnya ada pengalaman pertolongan dengan Tuhan. Hanya seringkali kita melupakan. Atau karena begitu beratnya permasalahan hidup kita di hari ini, atau kita menyangka bahwa di hari depan kita akan lebih berat lagi permasalahan hidup kita. Kita menganggap bahwa Tuhan di masa lalu tidak sama dengan Tuhan di masa sekarang. Kita anggap pertolongan Tuhan di masa lalu mungkin tidak akan sama kekuatannya di masa sekarang. Yakinlah bahwa Allah kita sama dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Seharusnya pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu akan membangkitkan semangat kita untuk berharap. Musa pernah menyanyikan sebuah nyanyian pengajaran kepada orang Israel. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, hanya tinggal 75 hari mereka memasuki tanah perjanjian. Musa harus meninggalkan mereka untuk naik ke Gunung Nebo sebab dia akan mati di sana.
Tapi Tuhan memerintahkan Musa untuk menyanyikan satu nyanyian pengajaran. Dan satu kata ditulis, kiranya engkau mengingat hari-hari yang lalu. Ketika Tuhan mengajarkan banyak hal kepada nenek moyangmu. Perbuatan Tuhan di depan mata mereka. Dan apa yang memang orang Israel ini alami. Khususnya 75 hari sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Termasuk ketika mereka menyeberang sungai Yordan. Ketika Allah juga mengeringkan air sungai Yordan itu untuk mereka lewati. Yosua menyuruh orang Israel membangun tugu dari 12 batu pilihan. Dengan satu tujuan, supaya nanti ketika anak-anakmu besar dan menanyakan apa yang sebenarnya dibalik pembangunan tugu ini. Maka berkatalah engkau kepada mereka, karena Tuhan telah melalukan atau melewatkan orang Israel di tanah kering dasar sungai Yordan dengan kekuatannya. Pengalaman masa lalu, saudara, akan menguatkan iman kita sebab Allah kita sama. Sekalipun masalah kita mungkin di hari ini tampak lebih berat. Tidak ada kata tampak yang lebih tidak ada kata tampak lebih berat. Yang ada kita seringkali membesar-besarkan masalah kita. Tapi Allah kita lebih besar dari semuanya. Allah kita besar adanya. Maka jangan lupa M yang kedua ini. Hitunglah kebaikan Tuhan. Yakinlah bahwa selama engkau percaya kepada Tuhan. Daud pun mengklaim itu. Karena hidupku benar, aku melakukan firman-Mu, memegang perintah-Mu. Maka sekalipun hari-harinya penuh dengan penderitaan, tapi dia tidak menyalahkan Tuhannya. Dia tidak menyalahkan siapapun juga. Dia tidak menyalahkan Isai bapaknya. Tapi dia juga tidak menyalahkan dirinya. Dia hanya menerimanya. Karena Tuhan pasti punya kehendak di sana. Dan M yang ketiga adalah menimbang atau memeriksa hati, saudara. Hanya engkau yang tahu kekuatan dan kelemahan hatimu. Hanya engkau yang tahu berapa cepat hatimu berbalik dari percaya menjadi kemudian ragu. Hanya engkau yang tahu bagaimana Tuhan dapat melakukan sesuatu dalam hidupmu. Hanya engkau yang tahu, bukan orang lain. Kalaupun 1000 orang meyakinkan engkau, tapi kalau di hatimu ada keraguan, maka engkau tidak akan menerima apa-apa. Maka timbanglah, hanya engkau yang bisa merasakan. Kalau ternyata hatimu memang lebih banyak merasakan kelemahan dan merasa bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa, berdoalah kepada Tuhan untuk minta Tuhan ubahkan hati. Yakub pernah berdoa begitu di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, kami ini hanya cacing-cacing kecil saja. Dan Tuhan marah dengan itu. Tuhan berkata, hai Yakub, engkau lupa bahwa akulah yang telah mengubah namamu menjadi Israel, karena aku lihat semangatmu bergumul. Maka kemana semangat itu? Bapak ibu saudara, kalaupun hari-hari ini engkau sedang dikalahkan semangatmu, ingatlah bahwa pergumulanmu dengan Tuhanlah kekuatanmu. Jadi periksalah hatimu sendiri. Hanya engkau yang tahu kekuatan dan kelemahannya. Begitu hatimu lemah, maka datangi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menguatkan. Ketika orang lain pun mungkin saudara sudah tidak lagi bisa percaya. Karena mungkin saudara rasa bahwa tidak ada yang lebih pintar dari saudara. Tidak ada yang lebih hebat dari saudara. Maka saudara tahu, saudara datangi Tuhan. Jadi hanya dengan 3 hal ini. Mengalir. Mengikuti saja proses Tuhan. Apa yang Tuhan luaskan dalam hidupmu terjadi, terimalah. Sambil mengucap syukur, terimalah. Ingat Tuhan yang tahu ujung jalan hidup kita. Kita hanya berharap, kita hanya percaya. Dan karena iman kita, Allah hentar kita di ujung jalan kita. Jangan pernah membantah atas kehendak Tuhan. Ditimpakan sakit, datangi Tuhan. Ditimpakan susah, datangi Tuhan. Dan M yang kedua, menghitung kebaikan Tuhan. Saudara pasti mempunyai pengalaman pertolongan Tuhan. Orang yang sudah pernah percaya kepada Tuhan, pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kalaupun saudara berkata, saya baru menjadi orang yang percaya, maka tanyakanlah kepada mereka yang bersaksi dengan engkau.
Tanyakanlah kepada mereka yang membuat engkau menjadi percaya kepada Tuhan, yang membawa engkau kepada Tuhan. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka alami di masa-masa lalu mereka. Tidak ada alasan saudara untuk meragukan Tuhan. Dan yang ketiga, menimbanglah hatimu sendiri. Saya yakin bahwa kalau orang Israel diserukan selalu, keluarga per keluarga, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu ada maksudnya. Karena hati orang Israel ini paling cepat beralih, paling cepat berubah. Dan mungkin bukan hanya orang Israel. Kebanyakan hati manusia juga begitu. Cepat untuk berubah. Tapi Allah kita tidak berubah. Itu sebabnya jalan Tuhan, jalan yang sempurna, kita yakini itu membawa juga hidup kita mencapai satu kemenangan iman di dalam Tuhan, saudara. Yakinlah bahwa keadaan hari ini pun tidak akan jauh berbeda dengan apa yang orang-orang saleh alami dahulu. Asal saudara mengikuti ini. Banyaklah berharap kepada Tuhan, mengalir, menerima pekerjaan Tuhan, hitung kebaikan Tuhan, dan kemudian menimbang hatimu sendiri. Saya percaya saudara akan dituntunnya kepada satu jalan kemenangan karena jalan Tuhan sempurna. Jangan buat jalanmu sendiri. Sebab engkau tidak akan pernah tahu ujung jalanmu. Tapi Tuhan yang maha tahu mengetahui ujung jalanmu. Biarkan dia menghentar hidupmu. Walaupun hanya dengan berputar-putar seperti orang Israel. Tetapkan saja hatimu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk menyanyi satu pujian. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Yesus kehidupanku sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyi bersama. Tempatmu dimanapun saudara berada. Nyanyikan lagu. Sedang mengalami hal yang menakutkan, angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi engkau. Tuhan Yesus yang maha melihat, bahkan memeriksa di dalam hati orang-orang yang percaya. Engkau yang juga ada bertahta di dalam hati orang-orang yang remuk. Hambamu berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit hari ini. Legakan ya Tuhan yang mengalami penderitaan. Sirnakan semua yang menakutkan mereka. Di dalam nama Yesus.
Jalan hidup kami selama kami percaya, tentu Tuhan akan bawa kepada kesempurnaan. Karena Engkau jalanmu adalah sempurna. Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini ada beberapa anak-anak Tuhan yang sedang mengalami takut, atau yang sudah mengalami sakit, bahkan termasuk sakit karena virus ini, virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus hancurkan bibit penyakit ini. Karena Engkau Allah Israel, Engkau penyelamat. Engkau juga adalah penyembuh kami. Karena kami juga punya iman yang sama dengan yang disembah oleh Abraham dan orang-orang Israel juga. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami hidup dengan benar, sekalipun Tuhan sempat izinkan kami mengalami kesusahan, ujung jalan hidup kami ada kemenangan di sana. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Tuhan berikan kelegaan mereka yang mengalami penderitaan dan ketakutan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini akan betul-betul tertancap dalam hati kami. Kami ingin bersihkan pikiran kami dari segala hal yang menggusarkan kami. Kami tidak akan lagi melawan segala bentuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kami dengan cara apapun. Kami ingin belajar menerima. Kami ingin belajar menanti pekerjaan Tuhan. Sebab kami yakin kalau kami tinggal tetap dalam percaya, jalan hidup kami akan Tuhan hentar kepada kemenangan. Sebab jalan-Mu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, besertalah Engkau dengan umat-Mu, besertalah Engkau dalam hari-hari kami. Sekalipun mungkin kami jauh dari orang-orang lain, kami hanya tinggal di rumah kami, tapi disitulah kami akan merasa keintiman dengan anggota keluarga, terlebih lagi keintiman dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.